Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Gereja Baptis GBC Citra Indah, Bapak Pendeta Elia Tunggu Sasa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin acara kebaktian hari ini telah membaca kebenaran firman Tuhan yang akan saya khotbahkan pada hari ini dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengambil keputusan untuk membicarakan satu tema atau satu topik berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Topiknya ialah pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Latar belakang dari tema ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menarik memang, karena pergi untuk kembali. Saya mengangkat tema ini oleh karena memikirkan dalam konteks itu ada situasi yang berbeda dari para murid ya. Waktu Yesus menderita, lalu kemudian mati, disalibkan, lalu kemudian mati dan dikuburkan, murid-murid tidak bersuka cita, murid-murid tidak bergembira. Mereka dalam kegelisahan, mereka dalam ketakutan, mereka dalam suasana yang tidak kondusif. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga, padahal mereka hadir dan menyaksikan, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan bergembira. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan murid-murid pulang dengan sukacita. Bahkan mereka sangat bergembira, dan kegembiraannya ialah menyembah Tuhan dan berada di dalam bait Allah. Saudara-saudara, ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus sudah memberi penjelasan kepada mereka bahwa Yesus akan kembali. Yesus pergi akan kembali. Yesus pergi tapi tetap menyertai mereka. Saudara-saudara, inilah yang menjadi latar belakang sehingga saya menyebut pergi untuk kembali. Saudara-saudara, pergi untuk kembali. Itu latar belakang dari tema kita. Murid-murid tidak menyaksikan Yesus saat Yesus keluar dari kuburan. Namun penampakan Yesus beberapa kali membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saat kenaikan ke surga, saudara-saudara, di Betania, Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat supaya mereka menjadi saksi. Sekali lagi, waktu Yesus bangkit dari kuburan, dia tidak mengajak murid-murid untuk melihat dia. Tetapi saat dia naik ke surga, dia mengajak murid-murid untuk menyaksikannya. Memang murid-murid tidak menyaksikan waktu dia keluar dari kuburan, tapi murid-murid menyaksikan waktu penampakannya dengan tubuh jasmani, saudara-saudara, jasmani yang mulia, saudara-saudara. Jadi ada beberapa pelajaran penting berkaitan dengan kenaikan Yesus. Dia pergi untuk kembali. Yang pertama yang bisa kita pelajari, Yesus naik ke surga. Mengapa
dari surga. Yohanes 16 ayat 28 berkata bahwa ia berasal dari surga. Surga, saudara-saudara, merupakan milik Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga, atau di surga dan di bumi, telah diberikan kepada, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ini memberikan satu penegasan kepada jemaat Tuhan, kepada kita, bahwa Yesus naik ke surga, yang memang asalnya dari surga. Saudara-saudara, dia pemilik surga. Saudara-saudara, dan bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dia berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi jemaat yang percaya kepada Tuhan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kalau orang mau berjuang, berusaha untuk masuk surga, gak ada pilihan, gak ada cara lain. Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saudara, Yesus naik ke surga. Ada yang menarik sebenarnya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau perhatikan dengan cermat, kalau perhatikan, Nabi Elia naik ke surga, dijemput pakai apa? Kuda api. Iya, kereta kuda api. Ada beberapa dalam kitab Hakim-Hakim kalau nggak salah ya. Jadi ada juga yang naik ke surga juga. Tapi difasilitasi, ada malaikat juga. Difasilitasi ada itu juga, ada semacam kereta api atau kuda api untuk naik ke surga. Saya berkesimpulan, saudara-saudara, terus saya memikirkan, oh ya, pantas kalau mereka harus pakai alat, atau mungkin Elia dan Henok naik ke surga, ada perantaranya karena mereka belum tahu surga itu di mana. Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, dia naik ke surga, tidak ada malaikat yang menjemput dia, tidak ada kuda, tidak ada kereta kuda, tidak ada kereta api yang merupakan sarana untuk dia tunggangi naik ke surga. Mengapa, saudara? Karena surga miliknya, surga tempatnya, dan dia pergi ke sana tidak perlu ada yang menunjukkan itu miliknya, itu tempatnya, saudara. Jadi dia naik ke surga, saudara, disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kabar baik bagi saya dan saudara. Kalau hari ini saudara percaya Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Tuhan karena menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak salah. Itu adalah keputusan yang tepat dalam hidup, karena Yesus pemilik surga. Dia berasal dari surga dan tempatnya di surga. Dia pun juga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau hari ini Anda belum percaya kepada Tuhan, ini saatnya buka hatimu dalam momentum peringatan Yesus naik ke surga. Ada satu pengetahuan, ada satu kepastian, ada satu jaminan bagi saudara bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga, karena dia pemilik surga. Dia yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga, bukan pribadi yang lain. Bukan pribadi yang lain. Buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika Yesus terangkat ke surga, dikatakan dalam ayat 50 sampai 53, saudara, Yesus memberkati murid-murid. Saudara-saudara, kata berkat eulogia itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah berkat itu adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita diberkati. Dalam Ulangan 28 ayat 12, kalau Bapak Ibu baca, saudara, berkat adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Catat ini baik-baik, saudara. Yang pertama, Tuhan memberkati murid-murid supaya pekerjaan pelayanan mereka berhasil. Yang kedua, kehadiran Allah bersama dengan kita, itu juga berkat, saudara. Kejadian 26 ayat 3. Jadi ketika
pertolongan. Yesus memberkati murid-murid, memberikan indikasi bahwa Dia memberi mereka kekuatan, Dia memberi mereka pertolongan, Dia memberi mereka penyertaan, saudara-saudara. Dan pengertian yang berikut dari perkataan, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita menghasilkan kebaikan. Kalau Allah memberkati saudara, Allah memberkati saya, Allah memberkati kita semua, saudara-saudara, di dalam dan melalui kita yang diberkati Tuhan mendatangkan kebaikan. Gak mungkin orang yang diberkati Tuhan mendatangkan kejahatan. Gak mungkin orang yang diberkati Tuhan lalu kemudian menjadi satuan bagi orang lain. Gak mungkin. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau murid-murid diberkati oleh Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, murid-murid yang tadinya takut, murid-murid yang tadinya mulai gelisah, mereka punya semangat, punya kekuatan yang baru, saudara-saudara, punya pengharapan yang baru, dan mereka diubah, hidupnya diubah oleh Tuhan, orientasinya diubah oleh Tuhan, rasa takut mereka digantikan dengan keberanian, saudara-saudara. Tadi mereka takut beribadah, sekarang mereka pulang dan tinggal di dalam rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan, berkat Allah yang khusus. Memang Bapak Ibu dan saudara, kalau belajar teologi sistematik, ada berkat Allah, ada berkat universal, ya. Berkat universal itu artinya apa? Berkat yang bisa dinikmati orang. Orang tidak percaya Tuhan, orang tidak ke gereja sekalipun, saudara-saudara, bahkan ateis sekalipun, kalau hujan datang dia juga basah, ya. Padahal bukan dia yang ciptakan hujan, kan? Kalau dia tanam pisang, pisangnya juga bisa tumbuh. Kalau matahari datang, matahari tidak hanya mengenai orang-orang percaya, karena juga dia, meskipun dia ateis, itu yang disebut dengan berkat universal. Tapi ada berkat yang khusus. Berkat yang khusus ini bersyarat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berkat khusus ini bersyarat. Mengapa, saudara-saudara? Karena berkat yang khusus ini hanya bisa dimiliki kalau kita berharap berkat dari Tuhan. Kalau Anda tidak mengharapkan berkat dari Tuhan, gak mungkin Tuhan memberkati, saudara-saudara. Yang kedua, Anda harus percaya dan taat kepada Tuhan, dan harus menyingkirkan segala kejahatan di dalam hati. Bersihkan hidup dari berbagai kotoran-kotoran yang menajiskan saudara. Bersihkan perilaku, bersihkan pikiran, bersihkan perkataan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya layak menerima berkat Tuhan. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, saudara tidak bisa menikmati berkat yang spesial, berkat yang khusus. Berkat yang khusus termasuk keselamatan hanya dimiliki bagi orang-orang yang taat, yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengetahui kejahatan, dan orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Berkat Allah tidak sama dengan keuntungan material. Berkat Allah tidak sama dengan keuntungan material. Ini perlu digarisbawahi. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, murid-murid, walaupun Tuhan tinggalkan mereka secara jasmani, namun berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Garansi pertolongan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi mereka. Mereka tidak melihat Tuhan secara jasmani, tetapi sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan poin yang ketiga ini, saudara-saudara, poin yang ketiga ini, pergi untuk kembali. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus menjanjikan. Tadi Pak Rulan, pemimpin acara, menyinggung bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Yesus tidak lagi secara jasmani bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus menjanjikan tinggal di Yerusalem. Roh Kudus dikirim, diutus oleh Tuhan supaya memberikan kekuatan yang dinamis, kekuatan yang supranatural kepada murid-murid, sehingga mereka cakap dalam mengkomunikasikan firman. Mereka penuh kuasa dalam melakukan tugas pelayanan. Yesus mengirim Roh
Dia Allah yang imanen, yang ada bersama-sama dengan kita, bahkan Allah di dalam hati kita. Ini keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, Allah tidak bersama-sama dengan mereka. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tidak ada di dalam hati. Dan ini yang indah. Kalau orang percaya kepada Yesus, Ia adalah Tuhan, mati menanggung dosa, bangkit dan hidup, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, saudara, di dalam dirinya dipasang Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memberikan pertolongan, yang memberikan penghiburan di kala ia sedih. Ketika dia menjalani segala usaha dan pekerjaan seolah-olah jalan buntu, namun bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyesalan tidak pernah berujung pada kematian. Saudara, ada banyak orang COVID-19 sekarang, kami sudah saudara-saudara, saya membaca berita seorang ibu menggantung anak-anaknya, lalu kemudian dia juga gantung diri. Karena apa? Sulit untuk makan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan, orang yang dipasok Roh Kudus karena dia percaya kepada Yesus secara sungguh-sungguh, orang itu tidak akan mungkin mengambil jalan pintas, termasuk membunuh diri hanya gara-gara tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah kewalahan dalam menolong umat. Amini Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara dalam menolong Bapak Ibu dan Saudara. Karena ini dalam kesempatan peringatan kenaikan Yesus ke surga. Dia naik untuk kembali. Dia pergi untuk kembali. Dia dapat memang spesial untuk kita. Walaupun sekarang dia naik, tetapi ingat, dia kembali. Bahkan sekarang ini, kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalam hati. Kiranya jemaat Tuhan diberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia pergi untuk kembali. Dia datang untuk saya dan saudara-saudara. Dosa-dosa kita diselesaikan. Dia mati dan dia bangkit untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan.